Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Met TV. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Bagian yang kedua ya, part yang kedua. Sebelumnya sudah ada di bagian yang pertama. Jadi kalau adik-adik belum melihat yang bagian pertama, silakan lihat bagian yang pertama ya. Nanti di deskripsi video ini kakak juga akan taruh linknya untuk yang part 1-nya ya. Nah, di part 2-nya ini bentuknya seperti ini. Persamaan logaritma bentuk A log fx sama dengan A log P. A dan P di sini kalau hanya disimbolkan dalam huruf tidak ada X-nya, ini berarti hanya berupa bilangan angka saja ya. Misalkan P-nya ini seperti bisa 5, bisa 6, bisa 7, A-nya juga bisa 3, bisa 4, bisa 5, hanya sebuah bilangan saja. Tapi kalau ditulis dalam bentuk seperti Fx, Gx, Hx, ini artinya mengandung X ya. Misalkan seperti 2x plus 3, misalnya seperti ini 2x plus 3, 4x plus 5, seperti ini biasa disimbolkan dalam bentuk fx ya, biasa disimbolkan dalam bentuk fx. Oke, sekarang untuk bentuk seperti ini syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama A-nya ini harus positif ya, harus positif artinya A-nya lebih besar dari 0. Terus A-nya tidak boleh 1 ya, A-nya tidak boleh 1, selain lebih besar dari 0, A-nya juga tidak boleh 1. Kemudian bilangan numerusnya atau yang dilogaritmakan fx dan p-nya itu juga harus berupa bilangan positif, tidak boleh bilangan negatif. Nah, kemudian syarat-syarat ini, setelah kita mengetahui syarat ini, maka penyelesaiannya kita bisa menggunakan fx sama dengan p ya, dengan catatan nanti ketika menemukan nilai x-nya di sini harus memenuhi syarat yang di atas seperti itu. Oke, biar lebih jelas langsung kita ke pembahasan soalnya. Nah, di depan kita sudah ada 3 contoh soal ya, akan kita bahas satu persatu. Untuk yang nomor 1, x logaritma x kuadrat min 4x sama dengan x log 12. Jadi ini x logaritma x kuadrat min 4x sama dengan x logaritma 12. Nah, ini pertama A-nya harus positif, A-nya itu bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokoknya X ya, berarti X-nya harus positif. Nah, X harus positif. Kalau di sini misalkan X plus 1 ya berarti X plus 1-nya harus positif ya. Karena di sini cuma X, kita tinggal buat X-nya harus lebih besar dari 0, seperti itu ya. Ini syarat yang pertama. Kalau misalkan di sini x plus 2 log gitu misalkan ya, berarti ini x plus 2-nya yang harus lebih besar dari 0, seperti itu ya. X lebih besar dari 0. Kemudian syarat berikutnya bilangan pokoknya tidak boleh 1, berarti x tidak boleh 1. Kemudian syarat berikutnya fx-nya ya harus lebih besar dari 0 dan p-nya harus lebih besar dari 0 juga. Ini sudah dalam angka ya, kita bisa lihat 12 lebih besar dari 0. Berarti tinggal kita buat syarat yang ini. Ini syarat yang harus dipenuhi ya. X kuadrat min 4x harus lebih besar dari 0. Ini kita faktorkan, x min 4 lebih besar dari 0. Nah, kalau adik-adik tidak mengerti bentuk pemfaktoran persamaan kuadrat ya, bentuk pemfaktoran kuadrat seperti ini, adik-adik bisa lihat video kakak yang membahas tentang pemfaktoran bentuk kuadrat. Nanti akan kakak taruh linknya di video ini ya, di deskripsi video ini. Kemudian ini kita tinggal buat ke dalam bentuk garis bilangan.
seperti ini. X-nya 0 dan X-nya 4 ya. Ini X-nya 0 sama X-nya 4 ya. Kita membuat nolnya. X sama dengan 0 sama satu lagi X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya 4, dapat dari sini ya. Kemudian kita tinggal tentukan tandanya. Di sebelah sini tandanya, di sebelah kanannya angka 4 itu ada angka 5 ya, ada angka 5, angka 6, angka 7. Coba kalau kita masukkan ke sini hasilnya positif atau negatif. Misalkan kita pakai angka 5. X-nya 5, ini 5 kurang 4, 1 ya. 1 kali 5 positif ya. X-nya kita pakai 5 ya. 5 dikali 5 kurang 4. Nah, ini hasilnya positif. Berarti di sini positif. Di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, ini biasanya selang-seling kalau bentuknya kuadrat seperti ini ya. Kalau mau lebih jelas tentang menentukan tanda-tanda di garis bilangan seperti ini, adik-adik bisa nonton video kakak yang membahas tentang pertidaksamaan bentuk kuadrat. Oke, sekarang kita tentukan arahnya. Lebih besar dari 0, berarti yang positif yang kita ambil. Yang positif yang kita ambil. Nah, berarti syaratnya kita tinggal gabungkan nih semuanya nih. Yang memenuhi syarat ini sama syarat ini ya. Kita gabungin di sini. Jadi syaratnya harus memenuhi keduanya. Yang pertama bilang harus lebih besar dari 0. Terus yang berikutnya tidak boleh 1. Jadi 1 ini bulat kosong di 1 ya. Terus kemudian yang berikutnya syarat ini ada angka 4 ke sini sama ke sini ya. Yang ini ke kiri sama ke sini. Nah, yang memenuhi kedua-duanya yaitu yang ini ya. Yang ini nih memenuhi kedua-duanya. Berarti syaratnya jadi X harus lebih besar dari 4. Nah, baru setelah kita menemukan syaratnya X harus lebih besar dari 4. Ini yang ini irisan dari syarat ini dan irisan dari syarat ini dengan ini ya. Kemudian baru kita selesaikan Fx sama dengan P, berarti ini sama dengan 12. X kuadrat min 4X sama dengan 12. X kuadrat min 4X min 12. Sekali lagi kita butuh pemfaktoran ya. Ini kita tinggal faktorkan X dikali hasilnya min 12 dijumlah hasilnya min 4, yaitu min 6 sama positif 2 ya. Kemudian ini kita dapatkan X sama dengan 6 atau X sama dengan min 2. Nah, kemudian kita lihat nih syaratnya X nya harus lebih besar dari 4, berarti yang memenuhi adalah ini ya. Berarti ini tidak memenuhi, berarti jawabannya X sama dengan 6, seperti itu. Oke, untuk lebih jelas kita akan lihat contoh yang kedua ya. Ini kakak hapus dulu. Kita lihat contoh yang kedua. Logaritma 2x min 3 dikurang logaritma x min 3 sama dengan log 5. Kalau ada soal seperti ini, lognya ada 2 seperti ini. Pertama kita selesaikan syaratnya dulu ya. Syaratnya dulu bilangan yang dilogaritmakan. Kita tulis syaratnya di sini saja ya. Yang pertama, yang ini 2x min 3 ini harus positif ya. Fx-nya harus positif. Berarti x-nya harus lebih besar dari 3/2. Tinggal kita pindah-pindahkan saja ini ya. Terus kemudian syarat berikutnya yang ini.
X min 3 harus positif juga. Berarti X-nya harus lebih besar dari 3. Nah, ini kalau tidak ditulis berarti ini 10 ya. Ini 10. Nah, kalau 10 kita nggak usah tulis syaratnya lagi. Jelas 10 itu lebih besar dari 0 dan 10 itu bukan 1. Kemudian kita tinggal cari irisan ini dengan ini. Ya. Kalau kita lihat, ini harus lebih besar dari 3/2. 3/2. 3/2. Kemudian ini X-nya harus lebih besar dari 3. 3 itu yang ini ya. Lebih besar dari 3. Maka daerah yang kena 2 kali arsiran, yang kena 2 kali yaitu daerah sini. Ya, kena oleh yang ini dan kena oleh yang ini juga. Nah, berarti syaratnya yaitu X lebih besar dari 3. Kemudian baru kita selesaikan ini. Nah, tapi kan di sini lognya cuma 1. Di sini 1. Di sini ada 2 nih. Bagaimana caranya? Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Ingat, sifat-sifat logaritma kalau dikurang ini bisa dirubah jadi bagi 2x min 3 dibagi x min 3. Seperti ini ya. Nah, nanti di video ini juga kakak taruh link untuk adik-adik belajar sifat-sifat logaritma beserta pembuktiannya ya. Nah, ini setelah kita tentukan syaratnya, habis itu kita tinggal buat fx sama dengan p. Berarti ini sama dengan ini. 2x min 3 per x min 3 sama dengan 5. Kita tinggal selesaikan 2x min 3 ini kali ke sini. 5 dikali x min 3. Ini jadi 5x min 15 ya. Min 15 ini 2x min 3. Kita pindahkan 5x dikurang 3 dikurang 2x. Ya, positif pindah jadi negatif. Ini min 3, ini negatif dipindah jadi positif 15. Min 3 ditambah 15, 12. 5x dikurang 2x jadi 3x. Berarti x-nya 4. Nah, kita cek nih, apakah 4 lebih besar dari 3? Kan x-nya harus lebih besar dari 3. Jawabannya 4. Apakah 4 lebih besar dari 3? Benar ya, 4 itu lebih besar dari 3. Berarti ini jawabannya memenuhi syarat. Seperti itu. Berarti jawabannya x sama dengan 4. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas yang nomor 3. X logaritma x kuadrat plus x plus 1 sama dengan x logaritma 13. Pertama kita selesaikan syaratnya dulu. Ini ya, x harus lebih besar dari 0, harus positif. Kenapa x-nya yang harus positif? Karena di sini bilang pokoknya x. Kalau bilang pokoknya a, ya berarti a-nya harus lebih besar dari 0. Kalau di sini bilangan pokoknya x plus 5 log misalkan gitu, nah berarti x plus 5 nya harus lebih besar dari 0. Seperti itu intinya syarat ininya yang harus lebih besar dari 0 ya. Berhubung di sini cuma x, berarti x nya harus lebih besar dari 0. Terus kemudian a tidak boleh 1. Nah berarti di sini x tidak boleh 1. Ini syarat yang pertama. Yang berikutnya yang ini, x kuadrat tambah x tambah 1 harus lebih besar dari 0. Nah, kalau kita lihat nih di sini, ini apapun x-nya akan selalu positif hasilnya ya. Jadi pasti mau x-nya negatif, mau x-nya positif, pasti hasilnya positif kalau adik-adik substitusi. Berarti di sini semua x memenuhi nih. Nah, pertanyaannya dari mana Kak Moloy bisa tahu apapun x-nya di sini pasti positif? Kalau coba ya, kalau kita hitung, kalau x-nya min 2, kita masukin ke sini. Min 2 kuadrat tambah min 2 terus tambah 1. Ini jadi 4 dikurang 2 tambah 1. Nah, ini pasti positif ya. 4 kurang 2, 2 tambah 1, 3. Positif. Apapun x-nya, kalau adik-adik masukin sini pasti hasilnya positif. Pasti selalu lebih besar dari 0.
pertanyaannya, dari mana Kak Moloy bisa tahu? Jadi ini nggak usah difaktorin karena semua nilai X memenuhi. Kak Moloy taunya dari sini. Pertama lihat ya, X kuadrat plus X plus 1. Lihat depan X kuadrat. Kalau positif, artinya ini grafik kuadrat ini berada di atas, bisa berada di kalau depan X kuadrat positif, dia gambarnya terbuka ke atas seperti ini ya. Kalau depan X kuadratnya positif, grafik kuadratnya terbuka ke atas seperti ini. Itu yang pertama yang adik-adik harus tahu ya. Kemudian yang berikutnya, grafik kuadrat seperti ini ada simbolnya ya. Yang depan X kuadrat itu disebut A, depan X itu disebut B, yang ini C. Nah sekarang kalau kita pakai cari D ini B kuadrat min 4AC ya. Kalau kita hitung di sini B kuadrat, B itu yang depan X, ini kan 1 kuadrat min 4, A nya depan X kuadrat 1 ya, 1 kali C nya 1. Nah ini hasilnya 1 dikurang 4, negatif 3. Nah ini ada prinsip-prinsip di sini adik-adik harus tahu nih. Kalau dia negatif, maka grafik kuadrat ini itu dia tidak menyentuh sumbu X ya. Nah kalau tidak menyentuh sumbu X, bisa berada di bawah sumbu X seperti ini, nggak menyentuh sumbu X, bisa berada di atas seperti ini, nggak menyentuh sumbu X. Nah sekarang kita tahu kalau A nya positif, dia terbukanya ke atas seperti ini. Kalau A nya negatif, dia terbukanya ke bawah. Berarti kita tahu nih untuk gambar ini dia terbukanya ke atas, berarti yang ini ya, yang ini. Nah kalau mungkin adik-adik bisa bilang, Kak kalau terbuka ke atas kan bisa juga di sini. Nah kalau terbuka ke atas di sini, ini akan menyentuh sumbu X nih. Sedangkan grafik ini kalau D-nya negatif, dia tidak menyentuh sumbu X seperti itu. Jadi gambarnya pasti di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah untuk gambar seperti ini berarti dia di atas sumbu X, berarti Y-nya selalu positif di sini ya. Jadi kalau ini kakak misalkan Y, maka nilai Y-nya selalu positif seperti itu. Maka apapun X-nya kita masukin ke sini, hasilnya selalu positif. Nah ini dikatakan biasanya istilahnya definite positif ya, positif, yaitu A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih kecil dari 0. Kalau yang di bawah ini biasa disebut definite negatif. Nah, definite negatif ini syaratnya A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya juga lebih kecil dari 0. Nah, ini kan kita lihat D-nya negatif, tapi A-nya positif, berarti dia gambarnya yang ini. Nah, yang ini di atas sumbu X, berarti Y-nya selalu positif. Nah, berarti ini selalu positif nih, apapun nilai X-nya, seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal cari irisannya ya, irisan dari syaratnya. Karena ini semua X memenuhi, berarti kita tinggal irisannya pasti yang ini ya. Pasti syaratnya X-nya harus lebih besar dari 0, terus X-nya tidak boleh 1, seperti itu. Nah kemudian kita tinggal samakan fx sama p ya, berarti x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan 13. Berarti x kuadrat tambah x 1 dikurang 13 jadi min 12 ya. Kemudian kita faktorkan. Ini jadi x plus 4 x min 3 seperti ini. Lalu kita buat x sama dengan min 4 atau X sama dengan 3. Kita cek nih, X min 4 tidak memenuhi, berarti memenuhi X sama dengan 3 seperti itu.
Oke, kiranya video kakak ini boleh bermanfaat untuk kamu. Dan kalau ada yang tidak jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Supaya channel kakak terus berkembang dan membantu adik-adik belajar di rumah. Subscribe video kakak dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah!